Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Kepada guru-guru kita, orang tua kita yang alhamdulillah telah hadir mereka di tempat ini, dan semoga dengan hadirnya mereka dan jamaah yang ada di hadapan saya semakin Allah berkahi. Akhirnya Bapak Kiai Haji Abdul Malik Hidayat yang selalu menemani kita, dan semoga apa yang beliau upayakan, apa yang beliau kerjakan selama ini mendapat balasan yang berlimpah. Orang tua kita Bapak Haji Alif Mahmud, seperti yang saya sampaikan di Ragunan, bukan di kandangnya ya, di musola atau di masjid, al barokatu ma'al akabir, keberkahan itu bersama orang-orang tua. Maka dengan adanya Pak Alif Mahmud dan orang tua kita yang hadir, insya Allah majelis tempat semakin barokah. Juga para Ustadz Haji Abdul Razak, Ustadz Abdul Rahman, dan Pak Haji Bowo ini ya, Pak Ramli dan seluruhnya. Nggak selama-lama ngajinya tadi ya. Makanya dingin katanya tuh ya. Kita baca Fatihah, semoga pertemuan jadi barokah ya. Dan juga buat yang sedang kurang sehat, semoga Allah angkat penyakitnya. Al-hadi ini ya, Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapkan handphonenya, siapkan catatannya yang perlu dicatat, silakan. Desktop ya Herul. Allah tertawa. Sebelah kanan laptopnya. Yuk kita baca bareng-bareng. Angkat suaranya yuk. Bareng-bareng ya. Qala Rasulullah. Dibesarkan Herul begini. Geser ke kanan. Yuk bareng-bareng. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya rawahu. Rawahu itu artinya riwayat. Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari adalah satu rujukan sandaran setelah Al-Quran. Berarti hadis ini Sahih Al-Bukhari. Satu ya, bareng-bareng. Wa yadkhulul jannata min haula'i sab'una alfan bighairi hisabin. Lihat ke TV-nya ya. Dan masuk sorga dari mereka. Ini kalimatnya min haula, dari mereka. Di riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan bukan min haula, tapi min ummati. Jadi sama, min haula atau min ummati. Dan masuk sorga dari mereka atau umatku sab'una, ada 70. 70 apa? Alfan, 70 ribu. Bighairi, tanpa hisabin, tanpa proses apa? Hisab. Berarti ada umatnya Rasulullah yang masuk sorga tanpa dihisab. Ada berapa ribu tuh? Ada 3 golongan umatnya Rasulullah masuk sorga. Ada yang masuk sorga yang pertama nih tanpa hisab, jumlahnya 70 ribu. Yang kedua, ada umatnya Rasulullah masuk sorga, angkat suaranya ya, hisaban yasiro. Hisaban yasiro. Malik maaf ya. Hisaban yasiro. Apa tadi? Hisaban yasiro. Jadi cuma dilihat, kemudian dipersilakan surga. Cuma dia apa tadi? Lihat dan diperlihatkan apa? Surga. Makanya Rasulullah nggak pernah lepas doa selesai sholatnya begini. Yuk, Allahumma
hasibni hisaban yasira. Nah, dihafalkan yuk pelan-pelan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Jadi cuma dilihat nih. Setelah dilihat, kata malaikat, tutup. Wahai satria, surga. Ya, cuma diapakan dari itu? Cuma diapakan. Ya, ini yang kedua nih. Ya, yang pertama tadi bi ghairi hisab. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, umatnya Rasulullah masuk surga itu yaitu ba'da azab, setelah azab. Ulangin yuk. Ada berapa golongan umatnya Rasulullah surga tanpa dihisab? Pertama, nggak ada umatnya Rasulullah masuk surga, ada berapa golongan? 3. Yang pertama tanpa dihisab, ada berapa ribu? Yang kedua, hisaban yasiro, cuman diapakan tadi? Seperti bang siapa? Ya. Ya, kemudian yang ketiga, setelah diazab. Setelah diapakan? Azab. Kita nggak bahas kedua ketiga. Kita bahas yang pertama aja. Surga tanpa dihisab, jumlahnya ada berapa tadi? Jumlahnya yaitu ada 70.000. Ke bawahin Hairul. Ya, jumlahnya ada 70.000. Yuk ke bawahin. Bareng-bareng ya. Faqama ilaihi Ukasyah ibnu Mihsan. Nah, lihat ke TV-nya yuk sama-sama. Maka salah seorang sahabat bangun dari tempat duduknya. Siapa namanya? Ukasyah bin Mihsan. Siapa namanya? Nah, jadi Rasul begini, ada 70.000 umatku surga tanpa dihisab. Ada satu orang, Ukasyah bin Mihsan, beliau berdiri dan beliau mengatakan, yuk bareng-bareng, kata Ukasyah nih, Udu'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan aku biar termasuk mereka. Berarti Ukasyah bin Mihsan berharap biar Rasulullah mendoakan beliau biar masuk surga tanpa dihisab. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami ya? Saya ulangin ya. Ada 70.000 surga tanpa dihisab. Nah, kata Ukasyah bin Mihsan, doakan aku wahai Rasulullah biar aku itu masuk ke golongan surga tanpa diapakan? Hisab. Apa yang terjadi? Sini deh. Qala. Rasul mendoakan. Doakan siapa ini? Nah, Bang Hairul dibesarkan dikit deh. Nah, dibesarkan dikit, agak ke kanan. Yuk. Allahumma ja'alhu minhum. Hu-nya kembali kepada Ukasyah. Ya Allah, jadikan Ukasyah golongan mereka surga tanpa dihisab. Doanya siapa ini? Makbul nggak doanya Rasul? Makbul nggak? Makbul. Berarti kalau begitu 70.000 kurangin 1 Ukasyah. 70.000 kurangi siapa nih? Ukasyah. 69.999. Kurangin lagi Pak Cece atuh. Allahu Akbar. Ya Allah. Jadi berapa tuh? 69.900. Jangan sampai dia banget subhanallah ya. Jadi kalau begitu Ukasyah itu bagian dari berapa tadi? 70.000. Ke bawah ke atas kan Hairul, maaf ya. Nah, sebentar yuk. Fokus semuanya ya. Summa qoma ilaihi rajulun akhar. Setelah mendengar Ukasyah didoakan sama siapa tadi? Yang lain pada diri. Ngapain mereka diri? Ikut, ya Rasul doakan aku juga, kata siapa nih? Kata yang lain. Apa jawaban Rasulullah? Taikan Hairul. Ya, taikan Hairul. Apa jawaban Rasulullah? Sahih Al-Bukhari. Ya, sabakoka biha Ukasyah. Kamu sudah didahulukan Ukasyah. Kalau begitu didoakan enggak? Ya Allah, mudahkan ya Allah. Sini lihat deh ya. Sabakoka biha Ukasyah. Jadi yang minta-minta itu setelah Ukasyah dibilang begini sama Rasul, kamu atau kalian sudah didahulukan Ukasyah. Jadi doain enggak? Doain enggak? Ya enggak.
Kan udah didahului nama siapa tadi? Nah, kalau cepet teh langsung nangkep biasanya. Orang mana tuh? Ya, jadi nggak didoain. Kalau umpama didoain, yang lain pada apa? Pada minta juga. Jadi kalau begitu ada berapa ribu umatnya Rasulullah surga tanpa dihisab? Ya, berapa aslinya nih? Naikkan dah ya dulu. Aslinya itu semuanya ada berapa? 70.000. Fokus ya semua ya. Lihat ke whiteboard semua nih. Ada 70.000 umatnya Rasulullah surga tanpa diapakan. Bapak jangan lihat ke wajah saya. Nah, sini kemana? Ke whiteboard ya. Dikit apa banyak nih? Dikit. Jangan ragu, dikit apa banyak? Dikit. Umat Islam saat ini jumlahnya 1,5 miliar. Saat ini berarti memperebutkan berapa? Nah, di sini ada dua riwayat hadis. Ada hadis rawahu Imam Ahmad mengatakan setiap satu orang dari 70.000 bawa lagi 70.000 orang. Berarti jika, aminkan ya, seandainya Pak Cece masuk dari ini, Pak Cece bawa lagi orang-orang Ragunan 70.000. Amin. Berarti kalau begitu 70.000 dikali 70.000. Berapa totalnya? Saya udah ngitung, jangan ngitung di handphone. Saya udah ngitung, tenang aja ya. Berapa? 4,9 miliar. Berarti kalau begitu ada umatnya Rasulullah surga tanpa dihisab. Jumlahnya ada berapa tadi? 4,9 miliar. Ini hadis rawahu Imam Ahmad. Tapi di hadis riwayat Imam Ahmad di nomor yang beda, Rasul mengatakan enggak setiap orang bawa 70.000, setiap 1.000 bawa 70.000 orang. Fokus ya. Pertama kan setiap satu orang bawa berapa? Berarti ini Ukasyah bawa 70.000 dikali 70.000, 4,9 miliar. Nyambung gak nih? Jelas ya. Tapi di hadis yang sama di nomor yang beda, Nabi mengatakan bukannya setiap satu orang bawa 70.000, tapi setiap 1.000 orang dari ini bawa lagi 70.000. Jelas nggak nih? Jadi kalau begitu ini angka akhir apa enggak? Jangan ragu. Ini angka akhir apa enggak? Berarti kalau begitu saya, Ustadz Malik, Pak Alif Mahmud, Kiai Solah, ada harapan enggak? Buat saya kok nggak kompak banget buat kita nih ya. Barang ada harapan nggak nih? Ada. Ingat makan di bawah ntar. Ya, ada nggak? Ada harapan nggak? Ada harapan. Ya Allah, semoga ya kita semua surga tanpa dihisap ya. Satu aja. Heru dibesarkan, naikkan lagi Heru. Satu aja ya. Surga tanpa diapakan tadi? Hisap. Lihat ke atas. Yuk, lihat ke atas. Hadisnya riwayat siapa? Imam Ahmad. Itu buku yang warna kuning namanya Ahmad, Musnad Imam Ahmad. Yaitu dia, Ahmad ini berarti adalah muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Beliau disebut juga dengan Imam Hambali. Nama bukunya namanya Musnad. Ada 27 jilid. Apa namanya? Musnad. Yuk sama-sama lihat ke ini, ke atas. Dibesarkan bisa Bang Khairul? Ya Allah, semoga berkah Bang Khairul semuanya ya. Ini yuk, bareng-bareng. Idza. Pakai za, bukan ja. Biasanya Betawi susah tuh. Ija, idza. Sini deh. Ifrit. Ada yang susah juga tuh. Ifrit. Ifrit. Apa? Sini. Idza. Dhahikallahu. Ini do, ini ha, ini kaf, Allah. Sini. Idza. Kelihatan nggak? Dhahikallahu ila abdin fid dunya fala hisaba alaihi. Sejenak, tidak tulis dulu ya. Jika Allah tertawa, tertawanya tanda kutip, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tertawa, jangan ditafsirkan atau diartikan seperti tertawanya makhluk. Allah tersenyum bukan seperti senyumnya kita. Sini deh. Senyum sama tertawa itu kan ekspresi bangga. Benar ya? Nah, berarti lebih bangga mana? Lebih senang mana? Tersenyum atau tertawa?
Tersenyum hanya melebarkan bibir. Kalau tertawa terkadang kelihatan giginya. Berarti ekspresinya itu lebih senang tertawa apa senyum? Tertawa. Berarti kalau begitu Allah sangat senang sekali. Makanya jangan Allah tertawa diartikan seperti makhluk kita yang tertawa, salah sekali. Jelas ya? Sini yuk bareng-bareng. Jika Allah tertawa berarti membuat Allah apa? Bangga. Bangganya sangat bangga kepada hambanya di dunia. Fala hisaba alai. Kalau kita semuanya sudah bisa membuat Allah tertawa, maka surga tanpa dihisab. Syaratnya membuat Allah apa tadi? Tertawa. Kalau begitu, sini yuk lihat whiteboard. Ada nggak amalan yang membuat kita ini surga tanpa dihisab masuk golongan ini? Ada. Syaratnya adalah buat Allah apa tadi? Lagi ya. Syaratnya adalah buat Allah apa? Apa amalannya yang membuat Allah tertawa? Geser dulu. Naikkan ke atas. Yuk fokus ya. Ayo ke bawah kan. Saya mau lihat hadisnya. Rawahu siapa? Terus lagi. Terus lagi. Terus. Hadisnya. Terus lagi. Bawah lagi, bawah lagi. Wah, panjang Herul. Panjang hadisnya. Nggak tertulis riwayatnya ya. Nggak tertulis ya. Bawah lagi, ke bawah lagi. Dah yuk kita baca bareng-bareng satu hadis yang membuat Allah apa tadi nih? Tertawa. Yuk sama-sama ya. Lagi. Yuk sama-sama. Anna rojulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ke TV ya. Ada laki-laki mendatangi Nabi. Apa nih? Ada laki-laki mendatangi apa? Berarti laki-laki ini sebagai apanya Rasulullah? Tamu. Sebagai apa? Sebagai tamunya Rasulullah. Bareng yuk. Faba'asa ila nisaihi. Maka Nabi mengutus atau meminta tamu. Nabi itu mengutus kepada istri-istrinya. Maksudnya begini, Nabi meminta istri-istrinya melayani tamunya. Kok istri-istri kalimatnya Ustadz? Karena nisa. Berarti banyak nih. Nah, jangan ngomong keras-keras istri-istri. Ntar yang dia dengar di bawah. Ada nggak Ustadz nikah lagi? Nah, ada abang saya nih, gak enak saya ngomongnya ya. Apa? Faba'asa ila nisaihi. Maka diutuslah itu kepada siapa tadi? Istrinya. Apa ucapan istri-istrinya? Yuk bareng-bareng. Faqulna. Ini mereka mengatakan, ma mana'ana illal ma'u. Kata istri-istrinya Rasulullah, kami nggak punya apapun kecuali air. Masya Allah. Jadi di rumahnya Rasulullah itu nggak ada makanan kala itu kecuali adanya apa? Air. Rumahnya Ustaz Hasim, ya Allah, kadang maulid Nabi, parcel, kulkas, ya Allah. Ya dari Ragunan dibawain parcel, Masya Allah, orang Ragunan luar biasa dah. Dulu itu, sekarang udah enggak lagi. Nah, gitu jadinya ya. Jadi gimana? Maka dibawakan apa tadi ini? Tidak memiliki apa? Makanan kecuali apa? Iya, taikkan dulu. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man yadummu aw yudhifu hadza." Wahai sahabatku, siapa yang mau melayaniku, tamuku ini? Kata siapa ini? Kata Rasulullah. Dahsyat nih manusia. Faqala rajulun minal ansor. Ada orang dari pribumi Ansor. Dari mana tadi? Ada orang dari pribumi Ansor, berarti bukan muhajirin. Kalau muhajirin orang yang hijrah dari Mekah menuju apa? Sedangkan ini orang pribumi apa? Ada orang pribumi Ansor mengatakan, ana apa? Saya. Kalau kamu? Ente. Saya dengar sebelah sini, wallahi dah ya. Anta, ya. Ana apa itu? Saya. Berarti dia mau menanggung. Jangan ragu. Dia mau menanggung tamu. Tamunya siapa? Rasulullah. Fantalaqa ila imraatihi. Maka dia kembali ke istrinya yang di rumah. Jadi dia kembali kemana tadi? Istrinya yang di rumah, pulang ke rumahnya. Nah, naikkan Hero.
Maka sahabat Ansor tadi mengatakan, akrimi wahai istriku, dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hormati, muliakan tamunya Rasulullah. Makanya acara-acara Maulid Nabi bisa dipakai ini. Mereka yang datang di acara Maulid Nabi memperingati kelahiran Rasulullah, berarti kalau begitu mereka insya Allah termasuk tamu-tamunya Rasulullah. Kalau bapak tamunya, jadi yang melayani ustadznya apa jamaahnya malam ini? Enggak, jangan ragu dong. Ini yang melayani jamaah apa ustadznya nih? Borongan. Ya Allah, cuman ini doang kuat emang raguna nih. Apa akrimi dhaifa Rasulillah? Apa yang terjadi? Muliakan wahai istriku. Tamunya siapa? Saya tanya, kata siapa? Kata siapa ini? Sahabat yang berasal dari mana? Pribumi Ansor. Gini nih diibaratkan begini nih, pribumi Ansor orang Cipete, yang datang dari Ragunan. Makanya saya cari-cari apa ya, tadi habis asal utak-atik ketemu di sini nih. Berarti ini sahabat Ansornya orang apa tadi? Tamunya dari mana? Kocok. Naikkan herel naikkan ya, tekan lagi herel, terus dikit lagi. Ini pakai TV begini sudah lama. Saya sombong, saya memakai konsep begini dulu pernah tausiah di Cempaka Putih. Jadi ketika saya buka ayat ini sudah tampil. Nah makanya ternyata dengan begini membantu sekali. Saya masukkan ayat, masukkan hadis, membantu ternyata. Dan ini konsep yang saya kerjakan di tempat ini. Dan banyak jamaah mengatakan ini kayaknya lebih enak. Kenapa? Karena yang disampaikan ada ditampilin di layar. Jelas ya semuanya ya. Ini akibat sombong nih, mati mikrofon. Yuk bareng-bareng ya. Ma'indana lagi ya. Ma'indana illa kutu sibyani. Nah, ke arah sini semua ya. Kata istrinya, kita nggak punya makanan kecuali makanan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Berarti sahabat Ansor ini tidak punya makanan kecuali yang dimiliki oleh siapa? Anak-anaknya. Bisa dipahami nggak? Nah, apa yang terjadi? Sini yuk. Faqala. Kata sahabat Ansor kepada istrinya, hayyi, siapkan to'amaki, makananmu. Padahal nggak punya makanan kecuali makanan siapa tadi? Berarti kalau begitu makanan anaknya disiapkan buat siapa? Tamu. Yuk, wa asbihi sirojaki, nyalakan lampu pelitanya. Umpama nih kan mejanya nih, siapin, nyalakan lampu pelitanya. Kata orang Ansor, karena mau kedatangan siapa tadi? Siapa tadi? Karena mau kedatangan tamu. Apa? Naikkan lagi herul, sini yuk semuanya ya. Wa nawimi, bareng-bareng. Wa nawimi sibyanaki. Kata sahabat Ansor itu apa? Tidurkan anak-anak. Masya Allah. Siapkan makanan buat tamunya Rasulullah. Nyalakan lampu dan tidurkan anak-anak. Idza aradu asya'an, ketika tamunya mau makan. Fahayya ta'amaha, disiapkan makanannya di mana? Di meja makan. Wa asbahat sirajaha, dinyalakan lampu pelitanya. Wa nawwamat sibyanaha, ditidurkan anak-anaknya. Nyambung nggak nih? Karena itu makanan milik siapa? Anak-anaknya. Summa qamat ka'annaha tuslihu sirajaha. Sini deh, ke saya. Lihat ke saya semua. Ini makanan udah apa? Ya, maka dia nih pasangan suami istri ke sini berdiri seakan-akan membetulkan lampu pelitanya. Nyambung nggak nih? Kalau dia begini kelihatan banget nggak apa? Nggak makan. Maka mereka berdua apa? Berdiri seakan-akan membetulkan apa? Maka dari sini saya bisa nangkep ternyata lampunya lampu gantung. Bisa dipahami semua ya? Nah, apa setelah itu? Lihat sini yuk. Naikkan lagi. Nih. Faja'ala yuriyanihi
Sini semuanya ke saya. Maka pasangan suami istri itu, Herul, yang ini dibesarkan deh. Besarkan. Nah, sini. Yuriyanihi. Begini. Lampunya udah dimatiin. Kenapa dia begini? Biar tamunya nyangka mereka berdua apa? Kalau mereka berdua ikut makan, apa yang terjadi? Habis makanannya. Naikkan lagi. Rul, teruskan lagi. Sini yuk. Fabata tawiyaini. Maka mereka juga anak-anaknya tidur dalam kondisi perutnya kosong atau lapar demi melayani tamunya Rasulullah. Apa setelah itu? Naikkan Rul. Falamma asbaha ghoda ila Rasulillah. Fokus ke TV semuanya. Maka ketika besok kejadian itu disampaikan kepada siapa? Rasulullah. Faqala, Rasul mengatakan, yuk, dhahikallahu laila. Yuk. Maka malam itu sudah membuat Allah tertawa karena melayani tamunya Rasulullah, meskipun harus mengorbankan diri dan keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah malam ini semoga Allah tertawa. Kepada siapa? Nah, karena Ustadz di kulkasnya ada makanan juga. Kalau dia mah nggak ada sama sekali. Benar apa enggak ini semuanya? Jadi kalau begitu tamu itu sungguh luar biasa. Naikkan Herul. Ya Allah, semoga barokah. Teruskan lagi. Nah, teruskan lagi, teruskan lagi. Terus ini ayat mengatakan, maka banyak orang mempedulikan orang lain meskipun dirinya butuh. Maka Allah tersenyum. Maka mulai saat ini hargai, layani orang-orang yang membutuhkan. Barangkali meskipun kita harus mengorbankan diri kita, tapi itulah yang membuat Allah tertawa dan membuat kita sorga tanpa disangka. Naikkan Herul. Terus lagi, terus lagi. Yuk. Rabbighfirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Surah 71 ayat 28. Surah 71 ayat 28. Surah 71 nama surahnya Nuh, ayatnya 28. Surahnya 71 ayat berapa tadi? 28. Tolong dihafalkan ya. Surah berapa tadi? 71. Nama surahnya Nuh. Zaman sekarang Pak, kalau di kajian nih, surah apa? Nuh. Jamaah akan tanya, nomor urut berapa Ustadz? Makanya harus pintar juga. Nuh itu 71. Ayat berapa tadi? Apa ini doa? Ini doa ketika tamu datang. Sini. Rabbighfirli. Ini Al-Quran. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya suara jelek, cuma bodo amat. Di rumah saya pede aja. Yuk bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazididz zalimina illa tabara. Ada jamaah saya malam Senin ini ditulis, ditempel di gerbangnya. Ini doa kalau tamu datang. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minina waliman dakhala baitiya mu'mina. Sini yuk ke saya semuanya, lihat semua Pak, fokus ya, lihat ke TV. Rabbighfirli, ampuni aku. Ampuni apa? Aku. Wali walidayya, juga orang tuaku. Pelan-pelan yuk. Ampuni aku. Juga apa? Waliman dakhala baitiya, dan orang yang masuk ke rumahku. Mukmina, beriman. Bapak nih beriman. Sebelum Bapak kesini, saya mendoakan dengan ayat ini. Maka Bapak masuk ke sini sudah penuh ampunan. Makanya sering-sering datang ke rumah ustadznya. Jelas ya semuanya ya.
Maka kalau umpama datang tamu, baca ini. Kenapa? Tamu itu sudah dapat ampunan dari Allah. Makanya ayat ini dihafalkan. Apalagi yang rumahnya sering kedatangan apa tadi? Apalagi rumahnya sering kedatangan tamu. Maka kalau begitu, dia mendoakan dirinya, juga orang tuanya, waliman dakhala baitiya mu'mina, dan siapapun yang apa? Yang datang ke rumahku, yaitu orang apa tadi? Maka iman. Maka kalau saya baca Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina, maka Bapak, Pak Alif Mahmud, Ustaz Malik, Kiai Solah, dan semuanya sudah masuk, insya Allah silaturahim ini mendapatkan ampunan dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kalau begitu, tamu itu datang bukan silaturahim saja, tapi penuh apa? Ampunan. Terakhir, surah 51. Surah semoga yang di sini pada nggak punya hutang ya Allah. Ya Allah, tamunya nagih apa tadi? Hutang. Ya 24 hello. Ya 24. Nah, surah berapa tadi? 51 ayat berapa? 24. Ustaz Rahman baca dong tolong. Bismillah, Bismillah. Yang ini ada maaf yang itu kali ya. Nah, coba. Bismillah, Bismillah. Ya itu, silakan. Dibacakan. A'udzubillah dulu ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah sampai berita tamunya Nabi Ibrahim yang maha mulia? Ke TV ya. Apa nih, tadi sore nih, pas ini insya Allah. Apakah telah sampai kepada engkau, kafnya Nabi Muhammad, apakah telah sampai kepada engkau berita tamunya Nabi Ibrahim yang mukramin, mulia? Naikkan hero. Nah, silakan saya teruskan lagi ya, silakan. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamu qaumun munkarun. Ketika para tamu itu datang kepada Nabi Ibrahim sambil mengucapkan salama, assalamualaikum. Qala Nabi Ibrahim, ini qalu malaikat, ini qala Nabi Ibrahim, salamun, salam juga buat engkau. Berarti salam adalah ucapan doa sesama apa? Muslim. Qaumun munkarun, qaumun itu adalah tamunya Nabi Ibrahim. Munkarun bukan ingkar, yang tidak dikenal. Berarti itu tamunya Nabi Ibrahim, tamu yang tidak diapakan? Dikenal. Naikkan lagi. Teruskan lagi, yuk silakan. Faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Ke TV jangan tulis dulu semuanya, ke TV dulu. Faragha ila ahlihi, ketika di tengah-tengah keluarganya tidak fokus, tidak perhatian, faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim ke belakang, dia menyembelih bi'ijlin, anak sapi samin yang gede. Ada satu tafsir hadis mengatakan tamunya datangnya malam-malam. Ada tamu ke rumah saya datang malam-malam, tapi rezeki bawain cempedak. Ya Allah, semoga barokah ya Allah. Saya pulang acara, wah ada cempedak jam 12 malam, setengah 12. Adik saya kaget, enggak. Nabi Ibrahim aja didatengin tamu tengah malam, dipotongin sapi, anak sapi yang gemuk. Tapi Ustadz boro-boro memotongin, malah nerima cempedak. Dari mana dek? Dari kakek, dari kebunnya. Berarti ini tamu yang mulia. Ada nggak orangnya di sini? Ada. Kok tahu sih? Ya Allah, semoga barokah ya Allah. Yang gondrong tuh. Dia bawain apa tadi? Bukan Nabi Ibrahim. Astagfirullah, cempedak kan. Ya Allah, apa?
Ternyata bukan cempedak, buah-buahan yang lain. Dan anak saya sama begituan tuh, masya Allah, doyan banget. Dia langsung amat dipretelin, dipongke-pongkein, dipongkein sama istri saya, disimpan, ditaruh di kulkas. Pas besok pulang sekolah, mah, kok bawa-bawa enak nih, dibuka langsung dimakan. Saya tersenyum, ya Allah, berkah yang ngasih, berkah kebunnya. Orang mana Ustaz? Orang Ragunan. Jelas ya semuanya ya. Apa? Makanya kalau datang tamu jangan ngeluh. Nabi Ibrahim aja datang kapan? Malam. Udah gitu langsung dipotongin apa? Ya, yang bilang bukan saya, langsung Quran. Dia ijrin samin dengan anak sapi yang gede. Naikkan lagi yuk. Naikkan Saudara Rahman. Nah, silakan. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Fokus ya. Ulangi deh Saudara Rahman. Fokus ya. Yang ini silakan. Faqarrabahu ilaihim. Sampai ilahim coba. Faqarrabahu ilaihim. Hu-nya kembali kepada anak sapi. Dalam tafsir dikatakan, dalam tafsir yang saya baca, apa itu? Dipanggang. Anak sapinya dipanggang. Faqarrabahu. Sini deh. Ini daging sapinya dideketin. Diapain? Dia tamunya apa? Makan. Diapakan? Diapakan tadi? Faqarrabahu ilaihim. Diapain? Dideketin. Ulangi dari awal. Dari awal silakan. Faqarrabahu ilaihim qala la ta'kulun. Ketika sejadi merinding, ketika makanannya dideketin sama tamunya, kata Nabi Ibrahim, ala ta'kulun. Kenapa engkau enggak makan? Ternyata itu tamu bukan manusia, malaikat. Maka nanti di bawah yang enggak makan malaikat. Saya tandain ntar, jangan-jangan ada yang nggak makan. Siapa tuh yang gemuk badannya? Yang ngasih saya gorok sebenarnya tuh. Yang ngasih saya gorok sebenarnya. Hah? Renaldi. Oh, kenapa? Karena khawatir nanti malaikat berwujud dia. Saya tandain tadi, yang nggak makan malaikat, hati-hati nih. Kenapa? Nabi Ibrahim nyiapin makanan anak sapi, tapi nggak apa dia? Nggak makan. Nanti lihat ya di rumah, dipelajari lagi. Ala ta'kulun, kenapa nggak makan? Saya tanya, enak nggak pakai ini? Ini namanya fasilitas, biar lebih jelas jadinya. Gini, silakan aja mau ngaji lekar, ngaji buka kitab, sama semuanya. Tujuannya sama-sama biar kita dekat sama Allah. Cuman jalannya barangkali beda. Ada yang jalannya begini, jalannya begitu. Yang saya alami selama ini beberapa kajian ya begini. Ada ini, semuanya. Jadi lebih apa? Nyaman. Maka dulu ketika di Ragunan saya pakai lekar tuh. Ketika malam Selasa, saya Senin Kamis puasa. Ketika tuh ganjel. Dengan izin Allah kemarin alhamdulillah udah ada kursi sama mejanya. Itu yang selalu saya doa, cuma nggak ada yang ngerti-ngerti. Saya sukanya tausiah begini nih, enak nih. Jelas ya, ala ta'kulun. Tamu itu nggak mau apa tadi? Makan. Ternyata tamunya siapa? Naikkan lagi. Nah, sini yuk. Silakan. Fa'awjasa minhum khifam qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Jangan takut. Kata siapa nih? Tamunya, jangan takut. Qalu la takhaf, jangan takut kamu Ibrahim. Apa? Wa basyaru bi ghulamin alim. Kami ini para tamu akan memberikan kabar gembira, engkau akan lahir seorang anak, yaitu dari pernikahan Sarah, yaitu siapa? Ishak. Dari pernikahan Hajar, yaitu siapa? Ismail. Naikkan tutup terakhir. Yuk bareng-bareng, silakan. فأقبلت امرأته في صرتها فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. Ulangi dari sini. فأقبلت امرأته. Sini ke saya. Apa? Dia udah tua. Dapat kabar apa tadi? Punya apa? Anak. Gini.
Kalau kita nih dapat hadiah umroh gusuran 50 ini lebih ya. Apa? Gini. Apa? Gini, ini ngimpi gak sih ini? Cubit begini ya. Maka dia juga begitu. Ini ngimpi gak sih ini? Bener gak sih ini? Padahal saya udah tua. Kata siapa nih? Kok Nabi Ibrahim? Kata siapa? Istrinya. Siapa namanya? Sarah. Nah, teruskan lagi. Fi sarrati. Teriak. Gini, maaf ya. Wah, apa nih dia? Sarah kaget. Udah begini-begini dia kaget. Teruskan lagi. Fasakkat wajhaha wa qalas ajuzun hakim. Padahal dia ajus lemah. Sini yuk bareng-bareng. Akim, mandul. Berarti dia mandul udah tua, tapi dapat kabar dari tamu akan punya apa? Nah, maka Nabi Ibrahim disebut juga dengan Nabi bapaknya para penerima tamu. Makanya orang-orang yang melayani tamu sebenarnya bapaknya adalah Nabi Ibrahim. Semoga saya melayani Bapak, abang saya melayani Bapak, dan Bapak semua hadir sini mendapatkan ampunan dan barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.